Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin dimanapun berada, santri dan santriwati, orang tua murid dan jamaah kaum muslimin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini, hari keempat, kita melaksanakan ibadah puasa. Saya akan menyampaikan hikmah dan rahasia ibadah puasa sebagaimana pernah saya ungkapkan di awal-awal yang lain. Seperti disebutkan dalam ayat di atas, puasa dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi jiwa. Kita tidak akan bisa merasakan pengaruh ini kecuali apabila kita bisa memahami dengan baik hakikat manusia dan kebutuhannya. Yaitu, apakah manusia hanya sekadar gabungan dari jasad dan bangkai, jasad dan kerangka, ataukah manusia adalah kumpulan organ, sel, daging, darah, tulang, dan saraf. Saudara-saudara sekalian, manusia adalah makhluk yang terdiri atas fisik dan ruh. Ia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal, kemampuan berpikir dan merasakan. Yaitu makhluk yang diciptakan dari tanah liat yang ditiup ke dalamnya ruh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnakum min tinil lazib." Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqamul lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Saudara-saudara sekalian, jasad dan ruh keduanya memerlukan nutrisi. Makanan bagi jasad adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sedangkan makanan bagi ruh adalah agama dan keimanan terhadap Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jika salah satu dari keduanya lebih dominan dari yang lain, maka keseimbangan jasad dan ruh menjadi rusak. Seperti apabila fisik lebih dominan daripada ruh, di mana manusia hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya saja, tidak menghiraukan ruhnya, maka dia akan terpengaruh pada jiwa pemilik ruh tersebut. Apabila kebutuhan ruh lebih dominan perhatiannya, di mana kebutuhan ruh berupa agama dan iman terus diberikan hingga pemiliknya terus meningkat dalam hal ini layaknya seperti malaikat, maka dia akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Selama itu tidak berakibat buruk pada jasadnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, sebab itulah merupakan satu keharusan bagi setiap manusia untuk terus mengisi ruhnya dengan makanan agar dia bisa terjaga dari kesalahan dan kejahatan. Di mana dengan terpenuhi kebutuhan ruh, maka jiwa pemiliknya akan menjadi lebih bersih dan suci. Puasa dapat menumbuhkan dalam diri manusia perasaan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa mencapai hal ini, maka jiwanya akan menjadi bersih dan sangat mudah dalam mengerjakan ibadah serta menjauhi kemaksiatan. Sehingga jiwanya pun menjadi terdidik. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perlindungan. Al-saum junnatun, yaitu perlindungan yang diberikan saat dia menjalankan puasa. Di mana saat berpuasa seorang dijadikan berhasrat untuk memanfaatkan waktunya dalam membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, bersedekah, bersikap baik, lemah lembut, pemaaf, tidak emosional, selalu mengingat Allah, suka beribadah, dan pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
santapan rohani yang dapat saya sampaikan hari keempat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.